Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakal adu HP lagi nih, yaitu dari Narzo 50i Prime dan juga Realme C30. Kira-kira kedua HP ini apa sih perbedaannya? Menurut saya sih ini bedanya nggak terlalu jauh ya kalau misalnya dilihat dari segi desainnya. Mungkin di sini juga kalian udah salvok dari kamera yang bagian kirinya ini, yang dimana ini mirip-mirip ya. Gimana menurut kalian? Coba deh komen di bawah. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan seputar info dari kami. Nah, sebelum kita masuk ke bodinya nih, kita bakal bahas dari harganya dulu, yang sekiranya harganya ini bedanya tipis-tipis ya. Yang pertama dari Realme Narzo 50i Prime ini, dia harganya dibanderol di harga 1.399.000 di varian 3/32 GB nya ini. Dan sementara buat Realme C30 dia dibanderol di harga 1.299.000. Nah, variannya sendiri beda ya, dapat di varian 2/32 GB. Beda RAM-nya sendiri emang satu dan harganya juga bedanya 100.000. Mungkin kalau misalnya nambah 100.000 buat Realme C30 ini bakal sama ya, yaitu di 3/32 GB. Harusnya sih kayak gitu. Nah, langsung aja kita bakal bahas dari bodinya dulu. Nah, buat kali ini kita nggak ada nilai-nilai ya, karena kita cari perbedaan dari kedua HP ini. Nah, langsung aja ke bodinya, yang dimana dari segi bodinya ini teksturnya beda banget ya, dan mungkin kalian juga udah kelihatan ya. Tapi buat Realme C30 ini yang varian hijaunya dia kurang lebih mirip sama Realme Narzo 50i Prime yang desainnya kayak gini. Cuma bedanya kalau misalnya Realme C30 yang varian hijaunya ini bagian garis-garis ininya lebih terasa besar ya dibandingkan Realme Narzo 50i Prime yang kesannya ini kayak bergejolak gitu, garis-garisnya tipis-tipis, jadi kesannya nggak terlalu ganggu pas dipegang kayak gini. Nah, tapi buat Realme C30 ini yang lagi saya pegang yang warna hitam, dia teksturnya lebih enak sih dipegangnya ya dibandingkan Realme C30 yang hijaunya, karena yang hijaunya menurut saya sih kurang PW gitu kalau dipegang. Nah, kalau misalkan ini kesannya kayak lagi pakai karbonat gitu ya kesannya. Kalau misalkan kalian lihat di sini mungkin detailnya nggak terlalu kelihatan. Nah, dari detailnya kayak gini ya kurang lebihnya. Beda dibandingkan Realme C30 yang warna hijau ini. Maksud saya Realme Narzo 50i Prime yang warna hijau ini, dari segi tekstur juga mungkin kalian bisa dilihat ya. Nah, lanjut sekarang kita masuk di bodi bagian kameranya, yang dimana dari kameranya sendiri ini beneran mirip-mirip nih. Dari segi desain kameranya yang satu, dan juga ada flashnya ya di bagian pinggir kameranya ini, dan tulisannya juga sama-sama ada tulisan AI kamera. Dan bedanya sendiri di sini ada di bagian frame-nya ya, dimana kalau misalkan Realme Narzo 50i Prime ini dia bentuk frame-nya dia panjang gitu kayak Poco M3 dan sebagainya. Nah, sementara buat Realme C30 ini dia benar-benar cuma kotak aja frame-nya, dan di sini sesuai dengan tekstur bodinya. Kalau ini beda banget, ini kesannya halus gitu ya. Kalian juga bisa lihat dari sini ya, perbedaan dari segi desain kameranya. Walaupun dari segi desainnya kurang lebih mirip-mirip ya. Coba kita perhatiin dari pinggirannya. Ya, kalau misalnya kita lihat pinggir-pinggirannya juga ini kelihatan sama, apalagi di bagian kanan sama-sama tombol power on off, dan juga volume up, volume down-nya juga. Di bagian atasnya juga ini sama-sama kosong. Dan kalau misalkan kita beralih ke bawah ya, di bagian bawahnya juga sama, port-portnya ini bener-bener sama. Kalian juga mungkin bisa lihat ya, kayak gitu kurang lebih dari port bawahnya sama ya. Dan juga di bagian kirinya ini juga sama-sama ada SIM ejectornya. Jadi overall dari segi body sih ini buat kedua HP ini bener-bener sama ya, nggak ada perbedaannya sama sekali. Ya, bedanya cuma di bagian frame kamera dan juga tekstur bodinya sih bedanya. Oh ya, bedanya juga satu lagi di bagian Realme kirinya ini. Kalau misalkan Narzo 50i Prime ini dia nggak ada tulisan Realme-nya ya, jadi tulisannya ada di sini Narzo. Ya, bedanya sih bagian body cuma gitu aja. Ya, balik lagi kalau misalnya ini dirasa-rasa ya, buat dari bodinya sendiri ini dapat di 182 gram. Dan buat dimensinya sendiri dia sama-sama 164.1 kali 75.6 dan juga kali 8.5 mm ya. Jadi buat ketebalannya ini sama-sama aja, dalam misalnya dilihat juga ini benar-benar sama ya dari body dan lain-lainnya. Ya, mungkin segitu aja dari segi bodinya. Sekarang kita beralih dari desain layarnya. Kita beralih bagian layarnya nih. Kalau misalkan dilihat dari desain layarnya ini juga balik lagi ya, kalau bisa dilihat ini benar-benar sama. Dari bingkainya, bezelnya, dagunya, dan juga jenis kameranya ini juga benar-benar sama, nggak ada perbedaan yang signifikan lagi. Oh ya, buat layarnya juga ini sama-sama dapat di 6,5 inch IPS LCD juga. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan nih dari segi
layar dan juga desainnya ya, ini sama-sama aja. Nah, sekarang kita beralih di bagian chipsetnya, yang dimana lagi-lagi buat kedua HP ini chipsetnya ini benar-benar sama, yaitu dapat di Unisoc Tiger T612, yang dimana buat performa sendiri buat main Mobile Legends ini udah cukup ya, yaitu dapat di High Ultra, walaupun nggak terasa 60 fps tapi ini masih playable lah buat main game Mobile Legends, dan harganya juga buat kedua HP ini sama-sama di 1 juta ya. Tapi yang jelas buat Unisoc Tiger T612 ini udah oke lah, apalagi buat performa main game Mobile Legends. Main PUBG juga udah bisa banget, walaupun kalau misalnya kalian mau kompetitif pakai game PUBG agak kurang ya rasanya ya, karena nanggung aja gitu, karena 1 jutaan performanya ya kalian juga udah tahu ya kayak gimana. Nah, sekarang kita beralih di bagian kameranya, yang bisa dibilang dari kameranya sendiri ini sama-sama dapat di single kamera dengan kamera utamanya di 8 megapiksel, dan buat hasil videonya sendiri dia dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Dan sekarang kita beralih di kamera depannya nih. Di kamera depannya juga lagi-lagi sama, yaitu dapat di 5 megapiksel selfie-nya ya. Nah, buat hasil videonya sendiri dia dapat di 720 30 fps aja, dan keduanya ini dari segi kamera depan, belakang, dan resolusi videonya ini sama-sama aja ya. Tapi bedanya sendiri bedanya di 100 ribuan. Ya saya sendiri juga bingung sih bedanya apa ya dari kedua HP ini. Dari desain sih emang beda ya, walaupun dari kameranya juga sama ya dari segi desain kameranya. Buat hasil fotonya kalian juga bisa lihat sendiri kayak gimana ya. Menurut kalian gimana buat hasil fotonya? Kalau menurut saya pribadi sih ini sama-sama aja ya dari kedua HP ini. Nah, ini adalah hasil videonya dari kamera Realme C30 dan juga Narzo 50i Prime. Yang di kiri saya ini Narzo 50i Prime lagi saya lihat ini, dan yang di kanan saya ini adalah Realme C30. Buat resolusinya 720 30 fps ya, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Nah, setelah dari body, layar, platform, kamera, nah sekarang kita bakal beralih di baterainya. Yang balik lagi ya, baterainya juga ini sama dapat di 5000 mAh, dan bedanya di sini udah kelihatan nih ya. Apalagi kalau kalian yang udah lihat unboxing dari Realme Narzo 50i Prime. Ya, yaitu di batok chargernya, yang dimana Realme Narzo 50i Prime ini dia nggak dapat batok charger ya, nggak kayak Realme C30 yang udah ada batok chargernya ini. Di harga yang bedanya cuma 100 ribu, dan juga RAM-nya cuma yang beda 1 GB gitu. Tapi sayang aja gitu, HP 1 jutaan tapi belum dapat batok chargernya. Mungkin di sini mau ngirit ya dari Realme Narzo 50i Prime ini. Saya juga masih kurang tahu nih kenapa dari Realme Narzo 50i Prime ini nggak mau ngeluarin batok charger. Lagi ya mungkin seri Narzo ini emang biasa nggak dapat batok charger ya. Sama kayak Realme Narzo 50 kemarin yang kita unboxing juga dia nggak dapat batok charger. Sementara buat Realme C30 ini dia udah dapat batok charger yang di harganya 1.200.000-an ya. Cuma gimana menurut kalian dari kedua HP ini? Yang perbedaannya sendiri dari kedua HP ini selain dari harga, desain, dan juga batok charger, apalagi menurut kalian ya? Menurut saya sih sama-sama aja ya. Coba deh komen di bawah. So mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.